Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, NIM T2019-1247. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran PAI di sekolah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Baik, langsung saja rencana perencanaan pembelajaran atau bisa disebut juga dengan RPP. RPP di sini ialah pegangan guru dalam mengajar di kelas. RPP di sini juga membantu guru untuk mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif. RPP K13 di sini mempunyai identitas. Salah satunya ialah satuan pendidikan. Saya mengambil SMA Raden Fata kelas dan juga semester kelas 10 semester genap. Materi pokok semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Alokasi waktu 2x3 JP. Mengapa saya mengambil 2x3 JP? Karena materi pokoknya itu menurut saya itu mudah dipahami. 1 JP-nya itu 45 menit dikarenakan yang kita ajar ialah kelas 10 SMA tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya komponennya ialah kompetensi inti. KI 1 menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 mengembangkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dan berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dan alam serta dalam menerapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar ialah 1 di sini ialah nomor kompetensi, sedangkan 7 ialah materi ke-7. 1.7 ialah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. 2.7 memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyimpulkannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 3.7 ialah menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 4.7 menyajikan kajian antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. Indikator pencapaiannya ialah 1.7.1 implementasi menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. 2.7.1 ialah menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyimpulkannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. 3.7.1 menjelaskan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 3.7.2 menunjukkan contoh semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 4.7.1 menjelaskan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah
ayat 122 dan hadis. 4.7.2 memberikan contoh kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran. Melalui metode ceramah, siswa dapat menjelaskan semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, menunjukkan contoh semangat menuntut ilmu, menjelaskan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat Taubah ayat 122 dan hadis. Selanjutnya, memberikan contoh kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. Selanjutnya ialah materi pembelajaran. Di sini saya membuat peta konsep, yaitu materinya semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Komponennya ialah pengertian menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Selanjutnya, contoh semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis kewajiban menuntut ilmu dan membela agama. Selanjutnya ialah metode pembelajaran. Di sini saya mengambil pendekatan saintifik. Saintifik di sini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, metode ceramah. Yang ketiga, teknik fitur poster komen. Selanjutnya ialah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan film bersuara tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang kedua ialah saya menggunakan PPT slide tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Komponen selanjutnya ialah sumber belajar. Di sini saya mengambil sumber dari Al-Quran dan Terjemah. Yang kedua, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 10. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Dalam pendahuluan itu terdiri dari guru masuk dengan mengucapkan salam dan diteruskan dengan doa, mengecek kehadiran atau presensi. Yang ketiga, sebelum guru menyampaikannya terlebih dahulu materi minggu lalu. Setelah itu guru menyampaikan tujuan materi yang akan dilaksanakan. Kegiatan inti meliputi mengamati, menanya, dan mengeksplorasi. Mengamati. Yang pertama, siswa diharapkan mengamati PPT slide tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sambil mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, guru juga menyuruh siswanya untuk membaca buku tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Menanya. Siswa menunjukkan pertanyaan tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama yang sudah ada di PPT slide. Mengeksplorasi. Siswa mendefinisikan tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sesuai ayat yang menerangkannya dan juga hikmahnya. Selanjutnya, guru mengevaluasi tentang materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, guru memberi kesimpulan kepada siswanya tentang materi tersebut. Selanjutnya, setelah dinilai sudah cukup, maka guru menyampaikan materi yang akan datang dan dilanjut dengan baca doa setelah belajar. Nah, di sini pendahuluan cukup 10 menit, kegiatan inti 30 menit, sedangkan penutup 5 menit. Untuk pertemuan kedua itu kegiatan pembelajarannya itu hampir mirip, cuma beda materi saja.
Selanjutnya komponennya ialah penilaian sikap, indikator sikap. Yang pertama, menu sikap yang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Yang kedua, menjauhi sikap bermalas-malasan yang tidak mencerminkan sikap semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, mengajak atau memotivasi orang lain agar semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Skor 1 2 3 di sini ialah keterangan. 1 tidak pernah, 2 sering, 3 kadang-kadang. Observasi. Indikator sikapnya ialah yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar, jujur dan berkata di sekolah. Yang ketiga, memiliki semangat belajar. Yang keempat, menghargai teman yang berbeda ketika berpendapat. Yang kelima dan yang terakhir ialah selalu berbaik sangka kepada orang lain. Skornya itu ialah 1 tidak pernah, yang kedua ialah sering, yang ketiga kadang-kadang. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Di sini saya mengambil pilihan ganda dan juga uraian. Penilaiannya di sini ialah PG pilihan ganda, jumlah jawaban benar 1 kali 10 sama dengan 10. Sedangkan uraian jumlah jawaban benar dikali 2. Nilai akhir yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi perolehan pilihan ganda dan uraian dibagi menjadi 2. Selanjutnya ialah penilaian keterampilan seperti hafalan. Di sini saya mengambil contoh siswa untuk menghafal Quran surat At-Taubah dan juga terjemahannya. Penilaiannya ialah keterangan B baik, C cukup, K kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang RPP K13. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.